Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup pemasaran dan konsep wirausaha global yang akan dijelaskan oleh Dinda Kusuma Dewi, Nur Sakinah, Siti Jubaidah, Sylvia Melda Putri. Dan yang pertama akan dijelaskan oleh Siti Jubaidah. Ruang lingkup pemasaran. 1. Pengertian pemasaran dan manajemen pemasaran. Pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberi nilai kepada pelanggan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Sedangkan manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar, sasaran, dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, mengantarkan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. 2. Tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran adalah untuk mengusahakan mencapai titik impas antara total biaya produksi dengan total volume penjualan. Dan yang ketiga, ada 10 tipe entitas yang dipasarkan oleh orang pemasaran. Yang pertama itu ada barang, contohnya mobil, HP, laptop, jam tangan, dan lain-lainnya. Yang kedua, jasa. Contohnya itu industri perbankan, transportasi, terus asuransi, laundry, dan lain-lain. Yang ketiga, acara. Contohnya event olahraga Piala Dunia, pentas seni, acara musik. Yang keempat, pengalaman. Dan yang kelima, orang. Karena manusia adalah potensi pasar yang menjanjikan. Yang keenam, tempat, misalnya pasar-pasar tradisional, mall, tempat-tempat wisata. Yang ketujuh, properti. Yang kedelapan, organisasi, misalnya organisasi yang membangun brand merek. Yang kesembilan, informasi. Informasi dijadikan peluang pasar yang menggiurkan. Dan yang terakhir, yang ke-10, itu adalah ide. Ide itu salah satu sebab lahirnya berbagai produk adalah ide. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Nur Sakinah. 4. Pelaku dalam pemasaran. A. Pemasar atau marketer, yaitu seseorang yang mencari respon, perhatian, pembelian, dukungan dari pihak lain. Contohnya yaitu penjual. B. Prospek, yaitu pemberi respon, contohnya itu pembeli. C. Pasar, yaitu tempat di mana pembeli dan penjual berkumpul. Yang kelima, konsep dan orientasi pemasaran. A. Konsep produksi, yaitu salah satu dari konsep tertua dalam bisnis. Konsep produksi menegaskan bahwa konsumen akan lebih menyukai produk yang tersedia secara luas dan murah. Mereka mengasumsikan bahwa konsumen terutama tertarik pada ketersediaan produk dan harga yang rendah. B. Konsep produk, yaitu menegaskan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan ciri paling bermutu, berkinerja, atau inovatif. C. Konsep penjualan berkeyakinan bahwa para konsumen dan perusahaan bisnis, jika dibiarkan, tidak akan secara teratur membeli cukup banyak produk-produk yang ditawarkan oleh organisasi tertentu. D. Konsumen pemasaran, yaitu sebuah filosofi bisnis yang menantang 3 orientasi bisnis yang baru saja dibahas. Konsep ini berkembang sejak tahun 1950-an. Konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasional yang ditetapkan adalah
perusahaan tersebut harus menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih. Konsep pemasaran masyarakat menegaskan bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat dari pasar dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibanding pesaing dengan tetap memelihara atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan konsumen. Konsep ini menegaskan pentingnya menghindari konflik yang destruktif di dalam masyarakat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvia Melda Putri. Kepada Sylvia Melda Putri, kita silakan. 2.2 Konsep wirausaha global. Salah satu indikator kesuksesan bisnis adalah ketika bisnis tersebut telah dikenal secara luas, tidak hanya di lingkungan lokal, tetapi juga telah mampu mengembangkan bisnisnya secara internasional. Yang pertama yaitu pasar global bagi wirausaha. Menurut Scarbout et al. 2009, kesuksesan bisnis di pasar global dapat membawa sejumlah manfaat berikut. Yang pertama yaitu mengimbangi penurunan penjualan dalam pasar domestik. Yang kedua, meningkatkan penjualan dan laba. Yang ketiga, memperpanjang daur hidup produk. Yang keempat, mengurangi biaya manufaktur. Dan yang kelima, menurunkan biaya produk. Yang kedua yaitu strategi menjangkau pasar global, yaitu membuat situs web bergantung pada perantara perdagangan, melakukan outsourcing untuk produk, menciptakan usaha gabungan, membuat perjanjian lisensi asing, waralaba, menggunakan contracting dan barter, mengekspor jasa, dan mendirikan lokasi internasional. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Dinda Kusuma Dewi. Kepada Dinda, kita silakan. Tantangan di pasar global. Di balik besarnya manfaat yang dijanjikan oleh pasar global, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi oleh para wirausaha. Berbagai tantangan yang ada berpotensi menghambat kesuksesan bisnis yang dijalankan jika tidak dapat ditangani secara bijak. Sejumlah tantangan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hambatan domestik. Seringkali hambatan utama yang dihadapi wirausaha saat ini ingin mengglobal adalah hambatan yang berasal dari dalam negeri. Yang kedua, hambatan internasional. Terdapat sejumlah hambatan internasional yang perlu diatasi oleh wirausaha global. Yang ketiga, hambatan politis. Masalah politis merupakan salah satu hambatan yang cukup membingungkan bagi para wirausaha global. Yang keempat, hambatan bisnis. Manajemen bisnis yang berbeda di negara lain, kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan di negara lain, perbedaan biaya tenaga kerja, serta perbedaan kualitas tenaga kerja merupakan salah satu hambatan yang signifikan dalam pengelolaan bisnis secara global. Yang kelima, hambatan kultural. Budaya meliputi keyakinan, nilai, pandangan hidup, dan adat istiadat yang dianut masyarakat suatu negara. Sekian dari materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.